Vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster akan diprioritaskan untuk para lanjut usia dan kelompok rentan yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Untuk mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi booster bisa membuka website atau aplikasi Peduli Lindungi. Vaksin booster akan diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua minimal 6 bulan sebelumnya. Pada tahap awal, vaksin booster diprioritaskan untuk para lanjut usia dan kelompok rentan yang masuk dalam daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat yang termasuk dalam prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi Peduli Lindungi. Buka aplikasi Peduli Lindungi. Masuk dengan akun yang terdaftar. Klik menu profil dan pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di akun. Untuk cek tiket vaksin, masuk ke menu riwayat dan tiket vaksin. Jika belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi, Anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2. Vaksinasi booster akan diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini. Bisa jadi Anda yang mendapat vaksin Sinovac pada dosis 1 dan 2 akan mendapatkan vaksin Pfizer atau AstraZeneca pada dosis ketiganya. Ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan vaksinasi booster. Apakah homolog, yaitu vaksin pertama, kedua, ketiga sama, atau heterolog, yaitu vaksin pertama, kedua sama, dan ketiga berbeda. Masyarakat tidak perlu ragu jika nantinya penerima vaksinasi booster dengan jenis vaksin berbeda dengan dosis pertama dan kedua. Para peneliti Kemenkes, Badan POM, dan ITAGI sudah mempersiapkan dua kombinasi vaksin booster. Bila vaksin pertama dan kedua adalah Sinovac, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer atau AstraZeneca. Bila vaksin pertama dan kedua AstraZeneca, akan diberikan vaksin booster setengah dosis Moderna. Ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang kita akan berikan berdasarkan ketersediaan vaksin yang ada dan juga hasil riset yang sudah disetujui oleh Badan POM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang tergantung terhadap hasil riset baru yang masuk dan juga ketersediaan vaksin yang ada. Vaksinasi booster akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah dan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Ya, pemirsa, pemerintah akan mulai melakukan vaksin ketiga COVID-19 hari ini dan sudah terlaksana hari ini. Vaksinasi diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Ya, pemirsa, hari ini program vaksin booster dilaksanakan. Dalam perjalanan persiapannya, beberapa perubahan kebijakan terjadi, mulai dari isu vaksin booster berbayar hingga akhirnya gratis, serta informasi vaksin yang digunakan. Sudah bergabung bersama kami WPM Red Eye News, Mas Heri Kurniawan. Selamat sore, Mas Heri. Selamat sore, April. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, di terima MNC kasih juga News sudah Now. mengundang saya ke sini. Baik, kita bicara soal tarik ulur kebijakan booster vaksin ini. Anda melihat mengenai komunikasi atau sosialisasi mengenai vaksin booster ini selama ini seperti apa? Saya melihat di ujung ceritanya. Kemarin ketika Pak Presiden bilang gratis, itu sudah kata-kata sihir yang sangat kuat saya pikir.
Jadi itu adalah sudah menggerakkan banyak hal. Orang kan dengan istilah sangat penting, ya kan? Begitu dengan kata gratis, orang pasti langsung melihat. Dan saya pikir itu komunikasi yang baik dan apalagi itu disampaikan oleh Presiden. Artinya ada jaminan bahwa vaksin ini tidak mungkin ada permainan di masyarakat karena memang sudah dijamin oleh pemerintah akan digratiskan. Nah, tinggal bagaimana sekarang kemudian perjalanan sosialisasi saja gitu. Tapi saya pikir pemerintah walaupun ya kemarin sehari tanggal 12 kemudian tanggal 11 kemarin ya. 12 relatif sangat pendek, tapi saya pikir itu sudah berita yang sangat menggembirakan dan sebuah harapan yang bagus sekali yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya keras mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tapi menariknya memang seperti yang kata Mas Herik tadi, kenapa harus mengumumkannya 1 hari sebelum pelaksanaan vaksin booster ini dilaksanakan? Padahal ke belakangnya ya Mas Herik, itu banyak sekali informasi mengenai vaksin berbayar. Ya, betul. Jadi memang banyak hitung-hitungan ekonomis juga yang saya pikir dan politis juga yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan saya pikir ini adalah keputusan sangat strategis yang harus dilihat dari berbagai angle, antara ekonomi, politik, kultur dan sebagainya rupa. Dan artinya gini, kalaupun kemudian sebelumnya memang ada beberapa informasi yang sebetulnya tambahlah masih bukan simpang siur sebetulnya, memang itulah dinamika sebelum bagaimana kemudian pemerintah mengambil sebuah Atau mungkin keputusan. pemerintah mematangkannya ya Mas Erik? Mematangkannya dulu, saya pikir juga tidak mungkin juga segera karena banyak diperhitungkan. Ini adalah bukan hanya melibatkan masyarakat yang besar, 270 juta sekian, tapi juga sebuah perjalanan politik negeri ini juga keuangan dan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh di perjalanan hidup Indonesia ke depan ini. Sebagai Wapemret News yang selalu ya memperhatikan bagaimana gejolak respon masyarakat terhadap program vaksin booster ini, cukup membingungkan tidak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah? Nah, fungsi media kami adalah meluruskan apa yang memang dianggap bingung. Ya gitu. Pertama adalah yang kita kemukakan adalah ini akan ada vaksin booster atau istilahnya adalah vaksin penguat. Itu yang paling penting. Dan kenapa vaksin penguat itu ada? Itu yang kita sampaikan bahwa vaksin penguat itu adalah kita pahami bahwa kemudian dalam beberapa argumennya ya, memang vaksin pertama kedua itu ada kemungkinan dalam jangka waktu tertentu itu ada mengalami penurunan kemampuan daya tangkal, dan kemudian vaksin penguat ini itu akan memperbaiki kondisi kekebalan tubuh. Itu yang paling penting kita sampaikan. Dan yang penting adalah kita memberikan harapan bahwa upaya untuk mengatasi pandemi ini dilakukan bukan hanya terus-menerus tapi juga dilakukan dengan percepatan yang sangat tinggi. Itu yang kita sampaikan pada masyarakat karena masyarakat nggak boleh panik. Itu yang utama nggak ya, boleh Mas panik. Masyarakat harus tetap bisa mensikapi perubahan yang setiap hari itu. Dan satu hal juga yang penting adalah ketika fenomena polemik soal booster berbayar nggak berbayar, satu hal kampanye yang terus kita lakukan adalah kultur budaya menjaga protokol kesehatan gitu. Jadi protokol kesehatan buat saya pribadi juga dan kita kampanye itu hal yang penting banget. Jadi jangan sampai karena kemudian itu senjata utama kita. Utama. Jangan sampai kan banyaklah pengalaman orang sudah katanya divaksin tapi kok kena juga. Saya yakin itu memang protokol kesehatan dikendor. Lalai ya. Betul. Baik, Mas Herik, kalau melihat bagaimana komunikasi tentang vaksin booster ini dilakukan, Mas Herik sebagai pakar dari pemberian informasi begitu ya, bagaimana sih cara komunikasi yang baik atau ideal ke masyarakat tentang khususnya vaksin booster ini? Betul. Pertama, untuk yang booster ini saya sampaikan di awal Bapak, ketika Presiden sudah menyampaikan itu sudah poin yang sangat penting. Kenapa? Karena adalah source of credibility. Dia memberikan kredibilitas yang luar biasa sebagai pemimpin negara. Ya kan? Dia dipercaya oleh publik untuk memimpin negeri ini. Itu sudah penting. Sekarang tinggal bagaimana kemudian sosialisasi kan dilakukan secara masif. Ya kan? Pertama, menggunakan media massa udah pasti. Karena daya jangkau sangat tinggi media massa itu kan, baik itu TV maupun cetak maupun online, radio lah macam-macam. Dan kedua adalah memanfaatkan para tokoh-tokoh masyarakat juga. Gitu kan? Karena bukan berarti daya jangkau televisi itu tidak, tapi kita juga butuh orang-orang tokoh di masyarakat supaya juga bisa langsung menyentuh ke masyarakat di bawah. Karena ingat ya, ini adalah lansia dan rentan. Lansia itu juga butuh pendekatan tersendiri, ya kan, untuk memberikan pemahaman bahwa kita lakukan booster karena temporis saja waktu kita ada vaksin pertama untuk orang lansia aja itu masih banyak hal yang kemudian menjadi kontroversi, apalagi tiba-tiba ada yang meninggal langsung orang bilang itu adalah bla bla bla, padahal makanya di fungsi media sosok tokoh yang bisa mengajak untuk betul saya pikir itu sangat penting banget, dan saya pikir kita memiliki cukup banyak tokoh strategis untuk bisa
mensosialisasikan kebijakan ini. Baik, belum lagi Mas Erik munculnya kombinasi vaksin tadi yang juga diberitakan begitu ya. Jadi yang sudah vaksin Sinovac, bisanya Pfizer tapi dosisnya setengah. Ini kan pemahaman baru dan informasi baru yang saya yakin pasti belum banyak yang tahu begitu. Ini cukup membingungkan masyarakat tidak sih mengenai jadi gini, vaksin kombinasi ketika masyarakat bingung, harus ada yang tidak bingung. Oke, untuk Ya bisa menjelaskan itu Betul, ya. untuk menjelaskan itu. Sekarang gini, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat ke tempat vaksin dulu. Ya kan? Nanti di tempat vaksin itu akan kemudian dijelaskan. Ya, jangan sampai orang sudah, wah aku bingung nggak ke tempat vaksin. Wah itu bahaya. Yang penting datang aja dulu, kita gerakkan ke sana. Karena kan yang disampaikan oleh Presiden juga yang penting ini gratis untuk lansia. Udah, saya itu aja dulu kan. Nggak dijelaskan Pak Presiden bahwa ini adalah ada 5 vaksin yang ini nih, ada homolog, ada heterolog. Enggak, yang penting datang aja dulu. Karena kemudian kalau misalnya datang ke sebuah tempat, kalau memang vaksinnya ada, oke, lanjut. Tapi kalau misalnya memang pun nggak ada, kan tinggal tunggu waktu 1-2 hari. Seperti juga tempat yang terjadi kan, sempat ada beberapa kasus sih yang katanya kurang, kan tinggal 1-2 hari, tapi tetap harus dijalankan. Gitu. Tapi kita harus bangga Mas Erik, dibandingkan negara-negara lain di Eropa, Indonesia ini termasuk penyebaran Omikronnya tidak terlalu banyak dan cepat begitu dalam jangka waktu 2 minggu dan sebulanan ini. Tapi hari ini saja ada 506 kasus Omikron yang sudah ada di Indonesia, itu artinya tidak sedikit lagi ya. Betul. Nah ini apakah menjadi warning kita harus mempercepat booster ini? Jadi gini, booster itu harus dilakukan secepat yang kita bisa. Dan kita juga tahu bahwa pemerintah memiliki infrastruktur yang cukup. Ingat ketika tempo hari, ketika vaksin itu, gimana polisi, TNI, dan Polri itu bergabung bersama-sama seluruh elemen kuasa bergerak sampai ke daerah-daerah, wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh petugas kesehatan tanda petik biasa ya. Dan saya pikir juga ini adalah saatnya juga melakukan hal yang sama. Tinggal dihitung mana wilayah prioritas, mana yang enggak. Begitu. Jadi harus ada prioritasnya ya. Tinggal mana prioritas yang saja. harus Betul. Didahulukan. Didahulukan mana yang enggak. Kan sekarang prioritas pertama sudah jelas, lansia dan orang-orang yang kemungkinan punya penyakit bawaan kan. Nah, tinggal itu aja dulu saya pikir. Tapi Mas Erik, ada fakta lagi dari Satgas COVID-19 yang mana menyebutkan diprediksi di awal Februari nanti akan ada sejumlah 21.000 kasus Omikron yang ada di Indonesia. Itu artinya kan sudah di level yang mengkhawatirkan begitu. Nah ini cukup tidak waktu kita ini untuk memberikan booster? Itu istilah diprediksi ya, Pril ya. Prediksi itu adalah perkiraan. Saya pikir saya melihat hal positif sebagai penggiat media adalah bagaimana kemudian masyarakat melihat ini ada kemungkinan ledakan Omikron. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, oleh masyarakat. Dan itu bukan harus disampaikan oleh media. Begini loh kemungkinannya. Lalu kenapa masyarakat juga harus ikut bersama-sama mengantisipasinya? Oke. Sekarang booster ikutlah. Satu gitu. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah prokes. Kenapa saya berulang-ulang soal prokes? Karena sangat lebih mudah untuk mengajak masyarakat disiplin prokes tanda petik dibanding dengan booster. Kalau booster kan harus 1, 2, 3. Kalau itu belum kan lagi sakit ya Mas Erik disuntik. Jadi itu banyak pertimbangan juga oleh masyarakat untuk mau atau tidak ini untuk di booster dan juga efek-efeknya yang kita ketahui selama ini begitu. Iya. Kipi tapi memang tidak terlalu signifikan juga saya pikir lah ya. Baik. Gitu. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Mengingat kalau berkaca pada tahun lalu kita diserang oleh Delta yang sedemikian rupa hingga kita kekurangan fasilitas kesehatan. Apa yang harus kita ambil pelajaran dari tahun itu? Saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh tempo hari Panglima TNI sebelumnya, Pak Hadi. Beliau mengatakan bahwa ini adalah sedang hadapi perang semesta, di mana artinya seluruh elemen anak bangsa harus bergabung dalamnya untuk berperang. Nah, artinya kedisiplinan untuk kembali menjalankan prokes, untuk jaga jarak, untuk menjaga kerumunan. Saya pikir sudah waktu untuk kita kembalikan lagi kepada track yang benar lagi. Jangan sampai kita sedang menghadapi perang semesta, malah ada beberapa petik pengkhianat yang kemudian malah berkusut. Jadi harus bersatu, united. Harus bersatu semuanya. Karena kepentingan kita semua loh. Ketika perekonomian kita mengalami guncangan, yang terguncang itu bukan negeri ini saja, sampai ke keluarga itu harus kita pikirkan bersama. Baik, luar biasa sekali, seru sekali ini bincang bersama Mas Erik Kurniawan. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Sehat selalu Mas Erik. Amin, semoga sehat selalu. Baik, pemirsa kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News Now.